Tes. Udah. Dalam cinta kasih Tuhan dan anugerahnya, kami keluarga Tarigan Mergana dan Butar-Butar Mergana mengantarkan anak kami Fernando Tarigan dengan Aprianti Masniari Butar-Butar kepada Majelis Gereja GBKP Bandar Lampung untuk melaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan bagi kedua anak kami. Kiranya Tuhan memberkati perkawinan ini. Amin. Terima kasih atas penyerahan dari keluarga kepada majelis gereja untuk mengadakan ibadah pemberkatan perkawinan kedua anak kita. Kita berdoa kepada Tuhan agar seluruh rangkaian acara akan berjalan dengan baik dan ada sukacita bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Hadirin dimohon berdiri. Jemaat dipersilakan duduk. Atas nama majelis dan seluruh jemaat GBKP Bandar Lampung, kami mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang mungkin baru pertama sekali hadir beribadah di GBKP Bandar Lampung ini. Kita akan memuji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama saja. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, karena oleh perkenannya kita boleh berkumpul di dalam rumahnya yang kudus ini. Berbahagialah tiap rumah tangga di mana Tuhanlah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Pernikahan adalah masalah rohani dan jasmani antara laki-laki dan perempuan yang diberikan oleh Allah bagi mereka, supaya mereka menampakkan kekudusan Allah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Pernikahan yang kokoh berdasar dan dibangun pada dasar iman kepada Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Karena pernikahan adalah karunia Allah bagi manusia, sehingga harus dilakukan dengan pengucapan syukur dan penuh tanggung jawab. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah
tidak bisa diceraikan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita menaikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami undang bangkit berdiri. Ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kebaktian pemberkatan perkawinan ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang mempersatukan keluarga orang-orang percaya. Pertolongan-Mu adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah kebahagiaanmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Maka silakan. Mari kita membaca firman Tuhan. Bagian pertama terambil dari Filipi 2 ayat 2 sampai 6, kita baca secara responsorial. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menghantarkan anak-Mu, Fernando Tarigan, dengan Aprianti Masniari Butar-Butar, untuk menerima berkat Tuhan dalam memulai hidup berumah tangga. Terima kasih Tuhan, Kau juga telah mengantarkan orang tua, keluarga, dan juga jemaat Tuhan. Bapa, kami percaya hanya firman-Mu yang menjadi dasar yang kokoh untuk membangun rumah tangga. Oleh karena itu Bapa, kami berterima kasih atas kesempatan ini untuk dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan mampukan kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita, kami angkat dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian bunyinya. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Sampai sini firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, terkhusus bagi anak kami Fernando Tarigan dan Aprianti Masniari Butar-Butar yang saat ini
mau menerima pemberkatan berkat dari Tuhan dalam memulai kehidupan berumah tangga. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, biasanya setiap orang yang mau berumah tangga, baik yang bersangkutan mempelai, calon mempelai, dan orang tua, keluarga, teman, dan semuanya pasti merindukan, mengharapkan suatu keadaan berbahagia. Semoga nanti saya berbahagia dengan marga tarigan ini, kata buru butar-butar. Semoga nanti saya bahagia dan senang dengan buru butar ini, kata tarigan. Semoga anakku ini nanti berbahagia, semoga berbahagia. Nah, saudara yang kekasih, itu memang wajar, tapi maksud saya mau kita merenung sebentar. Fakta yang ada bahwa banyak sekali rumah tangga itu tidak bahagia. Ada yang sebentar, ada itu pengalaman saya pernah itu hanya siap pesta bubar, entah masalah apa nggak tahu lah, tapi siap pesta bubar, nggak jadi terus. Ada yang sampai punya anak 1-2, setelah itu datang masalah, tidak bahagia. Ada memang bertahan dalam rumah itu tetapi tidak berbahagia. Kalau bahasa Karo katanya, bagem kutahankan katanya. Ya. Malu kita kalau berpisah sebagai orang Kristen katanya. Malu kita nak kudanya, tahankan katanya, padahal enggak bahagia. Nah, memang saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ya ada juga sampai kakek, nenek, nini, bulang, opung boru, opung doli, ada yang sampai situ terus berbahagia sampai maut memisahkan mereka. Yang mana kita, saya tidak dalam kapasitas menghakimi, tapi mari kita periksa. Tapi yang jelas maksud kami kepada anak kami berdua, bahwa kebahagiaan yang diinginkan, yang dirindukan itu memang harus suatu perjuangan. Jadi enggak otomatis. Untuk berbahagia dalam rumah tangga enggak segampang membalikkan telapak tangan. Yesus tadi dalam pengajarannya, dalam khotbah di bukit penutupannya mengatakan yang bijak mendirikan rumah di atas batu, yang tidak bijak atau bodoh mendirikan di atas pasir, tetapi yang jelas dua-duanya diterjang angin ribut, hujan dan banjir. Yang bodoh diterjang angin dan banjir, yang bijaksana juga ada badai banjir. Artinya saya mau katakan, biarpun diberkati dalam awal pernikahan, tidak otomatis tidak ada masalah. Tidak otomatis langsung gak ada persoalan. Banyak persoalan-persoalan. Bisa itu dari diri kita sendiri, dari laki-laki umpamanya ada will katanya, nanti idaman lain. Atau dari perempuan ada pria idaman lain. Atau mungkin masalah ekonomi, atau mungkin dari mertua juga, ada juga keluarga itu cekcok dari mertua. Ada juga karena kesulitan, ada juga karena kesuksesan. Macam-macam angin, hujan, badai tadi menerjang rumah tangga, termasuk rumah tangga orang percaya, sehingga banyak yang gagal dan tidak mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan itu. Nah, ini aja singkat saja renungan kita ini. Jadi apa? Bagaimana supaya berbahagia? Maka jelas, karena ternyata yang orang bijaksana juga tadi ada tantangan. Entah dari pihak pasangan kita sendiri. Karena banyak rumah tangga itu umpamanya
suami mengharapkan istrinya sempurna, atau istri mengharapkan suaminya sempurna. Tetapi memang ternyata mungkin banyak nilai-nilai plus yang dimiliki oleh pasangan kita sehingga kita tertarik dan mau menikah, tetapi harus diingat dia bukan manusia yang sempurna. Pasti punya kekurangan dan kelemahan. Kan untuk itu baru Tuhan membuat bersatu, sehingga Adam mengatakan, inilah penolongku, katanya, yang sepadan dengan saya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jadi maksud kami pengantin harus itu dapat melihat bahwa untuk berbahagia itu adalah sesuatu hal yang harus diperjuangkan sejak sekarang dan sampai selamanya. Bagaimana itu? Ya jelas kata Yesus, cuma itu gampang saja. Mendengar, tidak melakukan, bodoh, dan bangunan rumah tadi hancur berantakan. Tapi orang bijaksana mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, dia tahan badai, tahan gelombang, tahan ancaman. Dia kokoh tetap walaupun diterjang berbagai persoalan. Artinya, saya mau katakan dalam rumah tangga itu harus setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena memang hanya ini tadi Yesus mengatakan ada sebagian orang hanya mendengar. Masuk kanan, keluar kiri. Bahkan ada sebagian orang masuk kanan, keluar kanan, berproses pun tidak. Kan bahaya, berproses pun enggak. Tapi Yesus mengatakan mendengar, tahu dan lakukan firman Tuhan, biarpun ada badai gelombang dia kokoh. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini, kunci kesuksesan kebahagiaan dalam rumah tangga, keduanya harus setia dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Apa itu? Tentu yang banyak, tapi dalam rangkaian khotbah di bukit ini, bahwa yang pertama adalah mengasihi, memahami, saling mengerti supaya bisa mengasihi. Kalau nggak saling memahami berat, kacau kalau nggak saling memahami. Pernah itu ada cerita gini kan, kebetulan ini orang Karo sama Toba dia berburu rusa, udah tidur rusa tadi. Datang kata orang Karo, bangku setengah, bandu setengah dia. Dak songoni ba, sabariba di ho, sabariba di au, ningaka. Lah bagaimana bam setengah, bangku setengah, dang songoni sabariba di au, sabariba di ho. Sama artinya, tapi karena sudah ribut nggak saling mengerti, akhirnya lari rusa tadi. Karena nggak saling mengerti. Maksud saya bukan dengan bahasa saja ya, tapi dalam kehidupan ini pasangan itu harus saling belajar, memahami dan mengerti. Sehingga praktek mengasihi itu seperti Yesus sudah rela berkorban mengasihi. Jadi kalau cinta saja ya mungkin udah 100 berapa kali kalian ucapkan. Kurasa mungkin ratusan kali ya. I love you. Tapi kalau sekarang diingatkan melakukan cinta kasih sayang itu dengan perlakuan, berupaya membahagiakan pasangan. Dan yang kedua, yaitu mau mengampuni. Ini yang dalam kaitan khotbah Yesus mungkin. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak sempurna tadi, maka dia perlu saling, dalam kasih tadi ada pengampunan. Pernah orang banyak bertanya kepada Yesus, katanya, berapa kalikah saya mengampuni saudara saya? 1 kalikah, 2 kalikah, 3 kalikah? Kalau manusia seperti ada lagu pop hanya paling sanggup 2 kali, karena ada lagu pop itu kan terkenal itu.
Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali juga ku maafkan. Tapi jangan coba 3 kali ku tadingkan ngemis Nina. Kalau kau sakiti aku 3 kali, tinggallah kau situ katanya. Tetapi Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, yang artinya selalu dibutuhkan karena ada kasih, selalu mengampuni. Bukan berarti membiarkan dia dalam salah, tetapi artinya mengampuni, membangun bersama, dan mengasihi sampai tua. Nah, ini sana, gak usah kita panjang-panjang. Artinya setia mendengarkan firman Tuhan. Apapun, karena saya kurang mengenal saudara, apapun nanti aktivitas kerja saudara, kesibukan saudara, setialah dengarkan firman Tuhan. Dan setia praktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga. Mengasihi, mengampuni, melengkapi, membahagiakan, itu yang utama. Untuk supaya apa yang kita impikan, apa yang orang tua dambakan, apa yang semua sahabat impikan, berbahagia membangun rumah tangga, maka nyata akan dimiliki. Percayalah, kalau hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu mengalir ke tengah-tengah keluarga dalam wujud-wujud nyata, wujud-wujud nyata. Makanya penting tetap setia dan saling mengasihi, kebersamaan dalam mengharuki kehidupan ini. Dengan pertolongan Tuhan, kiranya saudara setia mendengarkan firman Tuhan, setia melakukannya dalam kehidupan, percaya bahwa berkat Tuhan itu akan nyata. Nyata, bukan sekedar seremonial pemberkatan, tapi berkat Tuhan itu berwujud nyata. Ada kebahagiaan, ada kecukupan, dan ada semua apa yang kita rindukan. Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan menolong saudara untuk setia melakukan firman Tuhan. Percayalah bahwa apa yang saudara, apa yang anak kami rindukan berbahagia akan menjadi nyata dalam kehidupan rumah tangga ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Bapa, dari pengajaran Yesus di bukit, bahwa orang yang setia mendengarkan firman-Mu pun sama-sama dengan yang mendengar tidak melakukan, mendengar dan melakukan, tapi kedua-duanya ada badai. Tetapi yang membedakan mereka tidak hanya mendengar tetapi melakukan kehendak Bapa, akan tahan badai, berdiri kokoh. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati firman-Mu ini menjadi dasar bagi anak-Mu, Marga Tarigan dan Boru Butar-Butar ini, supaya mereka percaya dan melakukan bahwa dasar yang kokoh membangun bahtera rumah tangga itu senantiasa dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tolong mereka Tuhan, supaya ia senantiasa setia mendengarkan dan melakukan firman-Mu, sehingga apa yang mereka harapkan, apa yang keluarga dambakan, kebahagiaan dan berkat-berkat Tuhan yang berwujud nyata, apa yang dibutuhkan tengah keluarga, akan mereka nikmati dari tangan Tuhan. Inilah doa kami datang dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti setiap orang yang percaya. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang lahir daripada darah Maria, mati, kuburkan, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan Gereja yang kudus, hidup
Jemaat kami persilakan duduk. Sekarang kita memberikan persembahan syukur kita buat Tuhan, firman Tuhan untuk persembahan ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Suatu kita mempersembahkan ucapan syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 147, mulai ayat 1. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya dan mengaku bahwa segala sesuatu yang kami miliki, hidup kami, kesehatan kami, dan harta benda kami adalah pemberian Tuhan, milik Tuhan. Tuhan beri kepercayaan kepada kami. Oleh karena itu Bapa, dengan penuh rasa syukur kami telah mempersembahkan sebagian kehadiran-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Berkatilah gereja Tuhan, mempergunakan persembahan ini untuk mewartakan kabar baik ke seluruh dunia. Ya Bapa, yang masih tersisa bagi kami juga Engkau berkati, agar semua dapat kami gunakan demi kebaikan kami dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Tuhan kami mohon, kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami, tambahkan rezeki kami semua, supaya kami siap sedia senantiasa bersyukur dan mempersembahkan syukur yang baik ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah doa dan ucapan syukur kami, karena kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hadir di tengah jemaat Tuhan pada saat ini untuk memohon berkat Tuhan Allah bagi perkawinan saudara.
Dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar perkawinan bagi umat Kristen yang tertulis dalam Alkitab. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah menjadikan perempuan, kemudian memberkati keduanya. Demikian juga tertulis dalam Alkitab. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa yang mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya sendiri. Hendaklah suami selalu berlaku sopan dan jujur terhadap istrinya. Demikianlah juga bagi pengantin perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah kamu senantiasa setia dan hormat kepada suamimu, dan cermat membenahi rumah tanggamu. Perhiasanmu bukan hal lahiriah yang nampak, seperti pakaian, barang-barang perhiasan. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak bidasa, yang berasal dari roh, yaitu lemah lembut, tenang dan tentram, yang sangat berharga bagi Allah dan manusia. Selanjutnya dengarkanlah firman Tuhan bagi saudara berdua, pengantin laki-laki dan perempuan. Hendaklah saudara seia sekata, seperasaan, mengasihi sesama dengan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kamu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah tali pengikat bagi hidup untuk mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera dari Kristus memerintah dalam hati saudara berdua. Dan apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Dia senantiasa berkuasa atas hati dan pekerjaan saudara. Saudara telah mendengar tentang dasar, tujuan, dan panggilan perkawinan. Untuk itu sebagai hamba Allah, saya mengundang saudara untuk saling mengucapkan janji di hadapan Allah dan jemaat sambil berjabat tangan. Saya, Fernando Tarigan, mengambil engkau, Aprianti Masniari Butar-Butar, sebagai istriku. Saya berjanji menerima engkau dalam susah maupun senang, sakit maupun sehat, duka maupun sukacita. Saya berjanji akan menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui maut. Saya, Priyanti Masniari Butar-Butar, mengambil engkau, Fernando Tarigan, sebagai suamiku, dan dengan ini berjanji menerima engkau dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat, dalam duka maupun sukacita. Saya berjanji akan menjaga kekudusan perkawinan kita
sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Saudara dipersilakan berlutut dan menerima berkat Tuhan. Bersujud, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 318 ayat 1. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang Kau beri. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati rumah tangga baru ini, Marga Tarigan dan Boru Butar-Butar. Engkau telah mempersatukan mereka dalam perkawinan kudus ini. Ya Bapa, kami berdoa supaya Engkau menolong anak kami Marga Tarigan, supaya ia mampu menjadi suami yang seturut dengan kehendak-Mu, yang selalu mengasihi istrinya, seperti Yesus mengasihi umat-Nya. Engkau memberi kekuatan bagi dia untuk selalu berupaya membahagiakan istrinya. Kami juga memohon ya Tuhan, dan Engkau juga memberi kekuatan bagi anak-Mu Boru Butar-Butar ini, supaya ia juga mampu sebagai istri yang setia, yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang menjadi penolong bagi suaminya. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka berdua untuk selalu setia, untuk selalu menaati firman Tuhan dan melaksanakannya dalam perilaku hidup di tengah-tengah rumah tangga mereka. Bapa, kami juga berdoa, kiranya berkat-Mu itu Engkau nyatakan di tengah keluarga baru ini, yang dalam wujud-wujud nyata. Kiranya Engkau memberikan anak ke tengah-tengah keluarga mereka. Engkau juga memberkati pekerjaan mereka. Engkau mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan untuk membangun rumah tangga, agar mereka senantiasa dapat bersyukur, berbahagia, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga baru ini ke dalam pimpinan Tuhan saja. Kuatkan ia senantiasa, biar mereka tidak pernah terjatuh ataupun tidak mengalami hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Agar mereka selalu siap kapanpun untuk memuji menyembah nama Tuhan, saling membahagiakan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita karena sudah terbentuknya keluarga yang baru, maka kita akan memberikan persembahan. Karena saat ini pandemi 19, biasanya kita persembahannya kita hantarkan ke depan, namun sekali ini kita akan menjalankan kantong persembahan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 441. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Mari kita bersatu dalam dua syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus, karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah pemberkatan perkawinan ini hingga sudah terlaksana. Kami percaya Engkau akan memberikan berkat-berkat-Mu berwujud nyata dalam kehidupan anak kami, mereka terikan dengan buru butar-butar ini. Ya Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati orang tua kedua belah pihak mempelai. Biarlah mereka berbahagia dan bersuka cita
Karena pertolongan Tuhan, mereka dapat menghantarkan dan menyaksikan pengakuan janji anak-Mu ini untuk saling membahagiakan dan setia, saling menerima sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biarlah mereka berbahagia, karena mereka bertambah-tambah iman mereka, bahwa Tuhan yang beri kekuatan bagi mereka untuk membesarkan dan menyaksikan pemberkatan perkawinannya. Ya Bapa, juga seluruh keluarga kedua belah pihak, Tuhan memberkati agar kebahagiaan yang ada ini senantiasa berlanjut, bukan saat ini, tetapi untuk hari-hari berikutnya. Dalam menyaksikan kehidupan rumah tangga baru ini, mereka boleh bersukacita. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau tak memberkati keluarga baru ini, supaya kebahagiaan mereka sampai maut atau kematian memisahkan mereka. Mereka tetap saling berbagi, saling membahagiakan, saling bersama-sama bergandeng tangan untuk menjalani kehidupan yang Engkau berikan bagi mereka. Ya Bapa, berkati juga majelis, berkati semua yang ikut serta dalam ibadah ini, song leader organis, kolektan, dan semua yang berpartisipasi. Tuhan memberkati agar kami semua beroleh sukacita yang datang dari Tuhan. Ya Bapa, setelah selesai pemberkatan ini, kami akan meninggalkan rumah-Mu ini. Karena Tuhan memimpin dan mengantarkan kami ke tempat kami masing-masing. Dan acara apapun yang ada yang telah dipersiapkan kedua mempelai, kedua keluarga mempelai, kiranya Tuhan tetap memberkati agar suasana ini benar-benar menjadi suasana sukacita dan nama Tuhan terpuji. Terima kasih Bapa. Terimalah doa dan ucapan syukur kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir kasih-Mu, kuasa damai cerlang bening. Mari kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan kami makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemudian sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah pemberkatan nikah sudah selesai. Untuk itu mari kita ambil saat teduh dimulai. Amin, selesai. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, acara kita lanjutkan. Yang pertama adalah pemberian surat pernikahan dan sekalian ucapan selamat dari yang mewakili BPMR. Kemudian nanti yang kedua adalah pengantin foto bersama pendeta, yang ketiga pengantin foto bersama majelis. Dan selanjutnya acara berfoto akan kami serahkan kepada keluarga, namun seperti yang sudah diutarakan, kita tidak boleh banyak-banyak dan ini akan dipandu oleh diaken kita Bapak Pransi Tumorang dan dicatat siapa yang mau dipoto sehingga ini akan berlangsung secara singkat dan efisien. Untuk itu, mari kami BPMR Shalom, Mejuah-juah dan Horas. Jadi pada siang hari ini kami dari Majelis Runggun GPKP Bandar Lampung mengucapkan selamat kepada anak kami Fernando Tarigan dan Mas Niari Buru Butar-Butar atas pemberkatan nikah yang telah kita laksanakan pada hari ini. Kami dari Majelis GBKP Bandar Lampung meminta maaf atas ketidaknyamanan pelaksanaan pemberkatan pada hari ini karena kita harus berdasarkan protokol COVID-19 dan kita tetap dipantau di luar agar kita tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap masalah ini. Dan mungkin pada hari ini gereja GBKP Bandar Lampung ini akan menjadi contoh pada hari ini karena selama pandemi COVID baru ini yang dibuka secara resmi kebaktian resmi begini dalam pemberkatan ini. Jadi untuk ini pun kami mengucapkan terima kasih kepada kedua mempelai, kedua keluarga yang telah bersedia mengikuti protokol yang telah kami berikan dalam acara ini. Jadi kepada anak kami berdua, selamat kiranya pemberkatan nikah ini menjadi suatu yang terbaik dalam hidup kamu selama ini. Jadi aku sangat tertarik kemarin apa yang diomongin Fernando waktu kami kumpul di sini. Kata dia, Kila, bagi aku yang penting katanya mengucapkan janji itu di depan altar. Itu aja permintaanku. Itulah kemarin yang dibicarakan oleh Fernando kepada kami beberapa orang kemarin di gereja ini. Jadi selamat ya Nando ya, permintaan lu tercapai. Karena selama ini kan kita bikin dua opsi ya, mau di rumah apa mau di gereja. Nah, jadi hari ini kita pilih di gereja. Dan surat nikah lu langsung jadi. Jadi kamu terima ini, ya inilah menjadi pegangan kalian nanti. Kalau ada pertengkaran, buka ini. Ini kemarin susah lo ngambilnya nih, berapa kali prosesnya baru jadi ya kan. Jadi terima kasih buat kita semua. Salam, Horas, dan Mejuah-juah kita kerina. Iya, seharusnya di sini ada kategorial semua, tapi situasi tidak memungkinkan. Jadi atas nama majelis, atas nama kategorial Mamre, Moria, dan Permata, begitu juga guru sekolah minggu, kami mengucapkan selamat untuk Kamduana. Ya Tuhan memberkati. Kamu terima nanti ini kenang-kenangan, jangan dilihat dari isinya, jangan dilihat nilai rupiahnya, tetapi ini adalah mungkin Alkitab sama apa ini, dan ini menjadi boleh dibuka, jangan disimpan. Ini untuk dibaca. Terima kasih.
Ya, jadi pengantin menghadap jemaat, pegang surat menghadap jemaat, ya, foto. Setelah ini kami harapkan kepada Bapak Pendeta untuk dapat berfoto bersama dengan pengantin. Ya. Oke, sudah selesai. Jadi kami harap kepada pendeta untuk dapat foto bersama. Udah? Kenapa? Ada hambatan?